Shalom Bapak dan Ibu. Ibadah akan segera kita mulai. Kami mengingatkan untuk handphone untuk di silent atau dimatikan supaya tidak mengganggu ibadah. Anak-anak juga tidak boleh rame. Mari kita saat teduh sinak. Mari kita merenungkan seluruh penyertaan Tuhan di dalam minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga hari-hari yang kami telah lalui, Engkau senantiasa menyertai kami, memimpin dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih. Nah, di minggu pagi yang cerah ini, kembali Engkau membawa kami dan seisi rumah kami untuk hadir ke hadirat-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, itulah sukacita kami, penghiburan yang daripada-Mu untuk kami semua. Berkati ibadah kami pada minggu pagi hari ini ya Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati seluruh yang melayani tempat ini. Sehingga pada minggu pagi hari ini, sukacita kami penuh karena hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah ini dalam pimpinan-Mu, dalam penyertaan-Mu, dan di dalam berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan terpujilah Allah. Begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga dibilang putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Karena Allah demi putranya, dipuji padanya sebab nikmatnya. Jemaat, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir
yang memuliakan namanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Kita akan menyanyi Kasih Allah. Kasih Yesus sungguh-sungguh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, kasih Yesus indah, indah, oh indah. kasih Yesus indah, indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena anak-anak kami boleh mengenal Tuhan. Mereka senang memuji Tuhan. Dan pagi hari ini lagi mereka akan kembali untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati anak-anak kami, membuka hati dan telinga mereka. Berikan mereka pengertian yang jelas mengenai kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap guru yang mengajar. Engkau mengurapi sehingga setiap guru boleh menjadi berkat bagi anak-anak. Kami rindu bahwa setiap anak mendapatkan berkat Tuhan di dalam ibadah Siforsi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan anak-anak. Kita akan persiapkan hati kita dengan pengakuan dosa pribadi. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian. Sebenarnya aku tak layak.
Mari kita datang kepada Tuhan dengan pengakuan dosa pribadi. Mungkin dalam 1 minggu ini kita seringkali mendukakan hati Tuhan. Biarlah kita datang kepada Tuhan meminta pengampunannya. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Bapa yang di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau setiap kali kami boleh datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan kami, segala kekurangan, segala dosa kami bawa di hadapan-Mu. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan, yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, yang sudah kami lakukan dalam minggu yang kami baru lalui. Tuhan, kami mohon Engkau sungguh memperbarui hati kami. Taruhlah roh yang rindu dan haus untuk mengenal-Mu lebih lagi. Biarlah kami lebih mendahulukan Engkau di hari-hari yang akan datang, memprioritaskan Tuhan di atas segala kepentingan kami. Ampuni segala dosa kami yang sudah menomorduakan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh datang di dalam damai sejahtera Tuhan, karena Engkau mengampuni kami. Engkau Allah yang setia, Engkau yang mau mengampuni, Engkau yang mau menolong kami, untuk kami boleh kembali mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jemaat silakan duduk. Kita akan mulai dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan kita. Ya. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang untuk memuji memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Kesempatan untuk memuji memuliakan Tuhan adalah kesempatan yang terindah dalam hidup kita. Karena Dia telah mati, bangkit dan menyelamatkan kita semua. Bagi Dia segala pujian, hormat, serta syukur. Mari kita angkat pujian kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwa.
jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi dia sembahku, Bagi dia sembahku. Hanya dia segalanya bagiku, bagi dia. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. mari kita semua bangkit berdiri naikkan pujian kita. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Sekali pujian kita bagi dia. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. 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 Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana. Biarlah tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena Engkaulah Raja kami Tuhan. Ditata aku muliakan, yang kuagungkan, Kau layani sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan, dan kuagungkan, Kau layani sembah. Kita naikkan pujian kita. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana. Ini kerinduan kami Tuhan. Engkau Raja kami. Kami muliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layani sembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan, aku muliakan, dan kuagungkan,
puji Tuhan. Inilah pujian kami, sukacita kami. Kami siap memuji Tuhan karena Engkau baik, Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada sukacita pagi ini? Haleluya. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan adalah pencipta kita yang melukis segala cakrawala. Kita sebagai umat Tuhan juga. Mari kita datang dengan hati yang sukacita karena Dia adalah Allah kita. Great is our God. Mari kita memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian dalam diri puji dari nyatanya. Sama-sama, Great is our God. Tetap bersorak-sorai bagi Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai dari jaya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Bersama-sama, datanglah dan berkata, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, orang budi katakan, puji dari Tuhan. Great is our God. Tetap dengan pujian bagi Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian dalam budi katakan, puji dari nyatanya. Sama-sama, jadi saja. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan bersama-sama membacakan Mazmur 115 ayat 1 sampai ayat 4 sampai 11. Kita akan baca bersama-sama ya. Mazmur 115 ayat 4 sampai 11. Oke, sudah dapat semua ya. Oke, 1, 2, 3. Berhala-hala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata,
mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Amin. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam kita menerima, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, inilah tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Karunia Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Karunia Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Karunia Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Karunia Roh yang rela melayani dan menyenangkan
Terpujilah Engkau Tuhan Allah di dalam nama Yesus. Engkau Sang Juru Selamat kami. Engkau Sang Pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan dalam pagi hari ini. Kami dapat menikmati kesempatan, menikmati anugerah yang luar biasa untuk kami bersama-sama beribadah, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kuduskan setiap kami. Dan kiranya ya Tuhan segala pujian hormat yang sudah kami naikkan melalui lagu-lagu pujian berkenan di hadapan-Mu. Engkau melihat hati kami dan Engkau berkenan untuk memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari ya Allah Roh Kudus, Kau jamah setiap hati kami. Kiranya Tuhan membuka hati pikiran kami untuk kami mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang sederhana ini ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Karuniakan kepada hamba-Mu bahasa yang dapat dimengerti oleh setiap kami semua. Segala kuasa-kuasa iblis berbentuk apapun yang merintangi, mengganggu, menghambat penyampaian firman-Mu dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon hanya Roh-Mu yang kudus yang menyertai dan memimpin, menguasai hati pikiran kami dan juga ruangan ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut pertolongan penyertaan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya buka ya Bapak Ibu. Karena menggeh-menggeh loh. Shalom Bapak Ibu. Ya, shalom, puji Tuhan. Ya. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28, ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan, kita baca bersama-sama ya. Matius pasal yang ke-28, ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Diberkatilah kita semua yang membaca, merenungkan, dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita renungkan bersama-sama. Kita akan melihat sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu menjadi murid Yesus yang memuridkan. Maafkan kepada Ibu Devi, Pak Heri, dan Kak Linda, di situ saya ambil fotonya. Iya. Menjadi murid Yesus yang memuridkan. Dalam bagian teks yang kita baca tadi, ada dua hal penting dalam Matius ini di dalam 28 ayat 16 sampai 20. Yang pertama yaitu kita merenungkan sebuah pernyataan atau sebuah tulisan, sebuah naskah yang begitu luar biasa. Nah, kalau kita pelajari, kita renungkan, maka di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat 16 sampai dengan yang ke-20, itu ada dua hal penting di situ. Yang pertama yaitu menjadi murid Yesus yang sejati. Ya, menjadi murid Yesus yang sejati di ayat 16 sampai 17, dan kemudian murid yang sejati itu
mengetahui tugasnya. Ya. Jadi mengetahui tugas sebagai murid Tuhan Yesus. Nah, sebelum mengetahui tugas sebagai murid, maka harus menjadi murid dulu. Nah, oleh sebab itu tema kita adalah menjadi murid Yesus yang memuridkan. Jadi menjadi murid dulu sebelum kita memuridkan. Nah, ini penting. Ini sebagai peringatan buat kita bersama-sama pada pagi hari ini, ya. Menjadi nasihat kembali atau kita di-refresh kembali. Betulkah kita sudah menjadi murid yang sejati di dalam Yesus Kristus? Itu pertanyaan yang pertama yang kita renungkan. Nah, mari kita lanjut. Ya, cepat saja ya. Nah, nanti akan lebih dalam lagi kalau bahas ini. Karena ini terlalu panjang kalau dibahas. Tapi ini sebagai dasar-dasar kita untuk kita memahaminya. Menjadi murid Yesus yang sejati di ayat 16 sampai 17, slide saya selanjutnya, saya akan bacakan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Coba Bapak Ibu renungkan pada awal dan ke-11 murid itu. Nah, kalau kita ketahui, kita baca bahwa awalnya Yesus memiliki berapa murid Bapak Ibu? 12 ya. Nah, kita tahu satunya yaitu Yudas Iskariot. Nah, ayat ini di ayat 16 di awal itu dan ke-11 murid itu kalau kita renungkan sebenarnya ini menjadi sebuah alarm. Menjadi sebuah warning. Menjadi sebuah awas buat kita saat ini. Di situ dikatakan dan ke-11 murid itu pada awalnya 12, tapi ada satu murid yang gagal, yaitu Yudas Iskariot. Apa kurangnya Tuhan Yesus? Selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan 12 murid itu, bersama Yudas secara khusus, bukankah Yudas sudah diberikan kesempatan untuk melihat karya Tuhan, untuk melihat kuasa Tuhan Yesus, untuk melihat karya Tuhan di dalam pelayanan selama bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin Yudas Iskariot akhirnya menjadi seorang murid yang gagal? Yang kedua, bukankah di dalam kelompok kecil Tuhan Yesus, Yudas mendapat tempat yang penting, yaitu apa? Menjadi atau paling tidak dia menjabat istilahnya ya, menjadi orang istimewa, menjadi bendahara di situ, di dalam organisasi Tuhan Yesus yang kecil 12 itu. Ini adalah kesempatan yang luar biasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada Yudas untuk belajar, untuk bersama-sama, bahkan diberikan jabatan di situ. Wow, luar biasa ya. Tapi masalahnya di ending akhir dalam kehidupannya dia gagal menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadi murid Yesus yang sejati yang pertama yaitu adalah setia dalam keadaan apapun. Setia dalam keadaan apapun. Rupanya Yudas memilih menyerahkan hidupnya, menyerahkan hatinya kepada keduniawian. Menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya kepada iblis. Menyerahkan hatinya kepada iblis. Tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ya, ini menjadi awas buat kita, Bapak Ibu sekarang. Di zaman sekarang, di zaman gereja, dan kemudian di zaman yang akan datang, kalau seandainya kita masih hidup, ini pasti mungkin terjadi bagi kita semua. Ada banyak orang-orang Kristen yang akhir-akhir ini kita paham, kita tahu banyak yang gagal menjadi murid Yesus. Karena hatinya, hidupnya diserahkan kepada dunia, tidak diserahkan kepada Tuhan Yesus. Tidak menjadi seorang murid yang setia. Lebih tertarik kepada dunia daripada tertarik kepada kekekalan. Ya, lebih mementingkan kegiatan-kegiatan duniawi daripada kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kekekalan. Itu yang terjadi. Kalau Bapak Ibu membaca beberapa waktu yang lalu mungkin ya, beberapa minggu atau bulan ini ya, di Australia itu mengalami keanjlokan orang Kristen. Di Australia. Mereka memilih menjadi seorang ateis. Dan itu mengerikan sekali. Maka ini yang menjadi pokok doa orang-orang Jiwek.
Oleh sebab itu mohon, ayo Bapak Ibu, kita yang di sini yang punya kerjasama dengan JIWEK, berdoa bersama-sama bareng, gitu loh. Ini bentuk kerjasama kita sebagai saudara seiman di dalam Tuhan. Lek rebo teko datang ibadah, kita doakan, kita doa syafaat, karena hari-hari itu mengerikan. Bukan saja di luar negeri sana, ya bukan hanya di Australia, tapi di negara-negara lain, termasuk di dalam di Indonesia. Hati-hati, ini sebuah warning. Seorang murid Yesus yang sejati adalah setia dalam keadaan apapun. Yudas mengalami kegagalan. Yudas sudah diberikan kesempatan. Yudas sudah diberikan hak istimewa untuk bersama-sama. Bahkan menjadi seorang pejabat di dalam organisasi Tuhan Yesus yang kecil itu. Itu menjadi warning buat kita pagi hari ini. Jangan-jangan kita sudah menjadi seorang majelis, kita menjadi seorang aktivis gereja, menjadi seorang yang melayani, endingnya menjadi seorang yang gagal menjadi murid Yesus. Jangan sampai itu doa saya. Kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang setia. Yang pertama, kita renungkan. Sudahkah kita menjadi seorang yang setia dalam keadaan apapun? Mementingkan Yesus, mengutamakan Yesus, atau kita justru mengalihkan hidup kita kepada dunia, kesenangan-kesenangan duniawi. Ingat, ini menjadi peringatan, Yudas, orang yang gagal menjadi murid Yesus. Yang kedua menjadi murid Yesus yang sejati adalah mentaati perintah Yesus. Masih di ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Perhatikan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Kenapa harus Galilea? Tidak dicatat di situ. Kenapa enggak di tempat lain? Tidak dicatat juga. Apa kepentingan harus datang ke Galilea? Pertanyaannya, bukankah murid-murid sudah ketemu Tuhan Yesus berapa kali di Yerusalem? Betul ya? Tuhan Yesus sudah beberapa kali menampakkan dirinya kepada murid-murid kan, bahkan secara pribadi dan juga kelompok di Yerusalem. Coba di situ ada enggak murid-murid bilang, kenapa harus di Galilea? Please deh Tuhan, tempat lain aja lah. Enggak. Ya, betul ya? Tetapi kita lihat di sini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Bapak Ibu, yang kedua, poin yang kedua adalah menjadi murid Yesus yang sejati, itu mentaati perintah Tuhan Yesus. Taat. Menjadi seorang murid yang pertama setia, yang kedua taat. Nah ini penting. Setia dan taat. Kenapa? Coba Bapak Ibu renungkan, bayangkan. Di Galilea, di bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka, ada satu momen, ada satu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa apa? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Betul ya? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah seandainya murid-murid ini akhirnya memberontak, nggak mau taat perintah Tuhan, Tuhan ngapain aku harus ke Galilea, ke bukit yang Tuhan tunjukkan. Murid-murid pasti tidak akan pernah mengalami momen yang luar biasa ini. Murid-murid pasti tidak akan mengalami peristiwa yang bersejarah ini. Pasti. Tapi kita lihat, murid-murid datang dan di sana murid-murid mengalami momen yang luar biasa. Apa yang kita boleh renungkan pada pagi hari ini? Seorang murid Yesus yang sejati. Jangan pernah memberontak. Jangan pernah berargumen kepada Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan di mana, kita harus siap sedia. Kita diperintahkan atau kita diberi kesempatan di dalam gereja ini, ya, sebagai aktivis, sebagai pejabat, sebagai apapun dalam pelayanan, jangan pernah memberontak. Siapa tahu memang Tuhan sedang membawa kita, mungkin dalam keadaan yang sulit, di dalam kondisi jalan yang terjal, tapi sebenarnya di ujung sana ada momen yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Amin. Ya. Kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita murid-muridnya.
hamba-hambanya yang setia melayani. Kadang-kadang kita dibawa kepada kesulitan, penderitaan, kekurangan barangkali. Tapi sebenarnya Tuhan mau mengajak kita kepada satu momen di sana, peristiwa yang besar yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Maka dari itu kita nggak perlu takut, Bapak Ibu. Ya, dalam kondisi sekarang apa yang kita kita alami, dalam ketidaktahuan kita untuk masa satu hari saja ke depan, kita tidak paham itu. Tetapi ada satu hal yang penting, taat kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar untuk kita. Amin? Itu. Jangan bersungut-sungut, enggak usah. Kadang-kadang memang kita diperhadapkan dengan situasi sulit. Kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan. Tetapi kalau kita taat perintah Tuhan, Tuhan sedang mengajak kita. Ada momen yang luar biasa. Jangan sampai kita kehilangan momen yang dahsyat yang Tuhan sudah persiapkan kita. Hanya karena kita memberontak kepada Tuhan. Hanya karena kita tidak taat kepada Tuhan. Amin. Ya, mari kita taat kepada Tuhan. Persiapkan diri kita, hidup kita untuk menyaksikan momen yang Tuhan sudah siapkan buat kita yang luar biasa. Yang ketiga, ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Aneh ya. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Menyembah? Ke-11 itu menyembah. Nyembah loh. Ya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu, enggak ditulis siapa yang ragu-ragu dari di antara ke-11 murid itu. Enggak disebutkan siapa. Tapi yang jelas ada yang ragu-ragu beberapa orang. Nah, Bapak Ibu, mau tanya, sudah berapa tahun Bapak Ibu menjadi orang Kristen? Banyak tahun ya. Kita dari sekolah minggu. Ya, sampai sekarang. Menyembah? Oh ya menyembah, setiap datang hari Minggu saya menyembah Tuhan. Ketoke tapi kelihatannya. Oh setiap hari Minggu saya datang untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan-jangan di situ. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Bener tak ya aku nyembah Yesus? Bener tak ya? Yang ketiga poinnya adalah menjadi murid Yesus yang sejati itu harus apa? Mempercayai Tuhan Yesus tanpa keraguan. Tanpa keraguan. Ya, tanpa keraguan. Kita harus mempercayai Yesus tanpa keraguan. Tapi ada yang menarik Bapak Ibu sebenarnya. Sikap murid ini kalau salah satu tafsiran itu mengatakan bahwa begini. Murid yang ragu-ragu itu sebenarnya ada positifnya. Itu artinya murid ini bukan murid sembarangan. Bukan murid yang asal-asalan, tapi ini adalah murid yang kritis. Ya, paham ya? Ini beda loh. Ragu-ragu yang memang meragukan apa ini di dalamnya. Tapi ini dikatakan di dalam salah satu tafsiran itu, murid yang ragu ini adalah murid yang kritis. Itu. Memang kita sebagai orang-orang Kristen harus kritis. Ya. Jangan setiap hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah di tempat ini, berdiri sini ditelan mentah-mentah. Harus dipikirkan, direnungkan, ditelaah. Ya, diuji kebenarannya. Gitu. Nah, dikatakan yang ragu-ragu itu, ini dia memastikan bahwa Yesus itu memang Tuhan Yesus yang sudah aku lihat di Yerusalem yang menampakkan diri. Nah, itu maksudnya gitu ya. Jadi ini murid gak sembarang murid, murid yang kritis. Murid yang mau belajar maksudnya itu ya. Murid yang mau tidak asal, yo aku anut grubyuk istilahnya. Percaya iman yang konyol. Kalau kita belajar Kids EE itu ada salah satu kalau kita belajar iman itu
Iman yang melompat dalam gelap. Itu. Pernah masih ingat ya? Christina, Dinda Esther, atau siapa yang masih ini tinggal anak-anak muda sini masih ingat? Ada salah satu iman, yaitu iman yang melompat dalam gelap. Artinya, ya pokoknya itu percaya yang konyol gitu. Ya, suruh melompat dalam gelap, rupanya kalau suruh lompat di jendela dalam gelap, rupanya sana ternyata lantai 10. Ya mati. Ya kan? Cus, lompat, cus ya. Mati. Ya, lompat dalam gelap. Jangan, tapi menjadi murid yang kritis. Tapi sisi negatifnya adalah memang benar ragu-ragu. Enggak mempercayai Tuhan Yesus itu maksudnya. Jangan seperti itu. Orang Kristen yang sejati, murid Yesus sejati adalah mempercayai Tuhan Yesus tanpa keraguan. Nah, bagian yang pertama sudah selesai. Pertanyaannya, apakah kita menjadi murid Yesus yang sejati, murid yang setia, murid yang taat, dan murid yang tidak ragu-ragu, percaya Yesus, tidak ada keraguan. Sekarang masuk bagian kedua. Bagian yang kedua ini bagian yang sangat penting. Karena setelah kita yakin bahwa diri kita adalah murid Yesus yang sejati, maka tugas yang selanjutnya adalah kita memuridkan. Menjadi murid Yesus yang memuridkan. Nah, yang berikutnya, setelah menjadi murid Yesus yang sejati, maka murid harus apa? Mengetahui tugas sebagai murid Tuhan Yesus. Nah, di dalam bagian ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-20, kalau kita pelajari maka ada dirangkum menjadi 3 bagian. Yang pertama itu siapa sang pemberi tugas, kemudian tugas apa yang harus dilakukan, kemudian yang terakhir apa janji yang sang pemberi tugas. Nah, ya. Ini ada 3 dirangkum menjadi 3 bagian ini. Yang pertama, seorang murid sejati dia harus paham siapa sang pemberi tugas di ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ada latar belakangnya ketika Tuhan Yesus mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Menarik Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya, beberapa murid-murid itu ragu-ragu. Tahu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu apa? Dia mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku sudah diberikan segala kuasa, baik yang di bumi maupun yang di surga." Itu menyatakan apa? Yang boleh mengatakan ini hanya Tuhan, selain Tuhan tidak boleh. Maka jelas di sini bahwa Tuhan mau mengatakan, "Hei murid-murid, aku yang ada di hadapanmu, aku adalah Tuhan. Segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepadaku." Ya, jelas ya. Ini mau mengkonfirmasi kembali Tuhan ingin mengubah sikap murid-murid yang ragu-ragu itu. Ini menghilangkan keraguan dalam hati murid itu. Mendekati mereka. Menarik ya Bapak Ibu, kalau kita renungkan. Seorang guru itu harus seperti ini. Seorang pemimpin itu begini. Seorang pemimpin, baca enggak di situ ya, kalau Bapak Ibu renungkan. Saya enggak menemukan. Tuhan Yesus mendekati mereka dengan marah. Tuhan Yesus mendekati mereka dengan ngambek. Dengan ngambul, enggak. Ya. Tapi sekali lagi kita melihat cinta kasih Allah yang besar itu dinyatakan. Tuhan tidak marah, Tuhan tidak ngambek ketika murid-muridnya ada keraguan. Tapi dia mendekati mereka dengan lembut, dengan kasih, dengan cintanya dia katakan, "Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga." Nah, setelah para murid itu diteguhkan, karena itu, nah itu ayat 19 nanti ya. Harus tahu kita sebagai murid Yesus yang sejati, siapa sang pemberi tugas, yaitu Yesus sang empunya otoritas.
di surga dan di bumi. Dan dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat manusia. Dia yang sudah menghapus dosa dunia. Dia menebus hidup kita, menyelamatkan kita. Itulah yang memberi perintah kepada murid, pada kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, Allah satu-satunya juru selamat kita. Amin. Percayakah Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita? Amin ya. Amin. Jangan pernah diragukan. Yang kedua, apa tugas yang harus dilakukan oleh seorang murid? Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada 4 kata kerja. Karena itu pergilah, jadikanlah, baptis, dan ajar. Maka kalau Bapak Ibu belajar secara akademi atau belajar tentang bentuknya seperti apa di dalam bahasa Yunani, maka sebenarnya yang menjadi pokok utama, perintah utama itu adalah jadikan semua bangsa muridku. Itu bentuknya imperatif. Di dalam bahasa Yunani, imperatif itu adalah perintah langsung. Itu perintah yang merupakan kehendak sang pemberi tugas. Visi Allah. Ya. Jadi jadikan semua bangsa murid, itulah perintah utamanya. Perintah utamanya, bentuknya imperatif. Itu visi Allah. Nah, ya. Jelas sekali ya. Kita sudah menjadi murid, kita yang menjadi murid yang setia, taat, dan tanpa ragu untuk percaya Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah mengkonfirmasi dirinya bahwa akulah sang pemberi perintah, akulah adalah Tuhan. Maka Tuhan bilang, jadikan semua bangsa murid. Itu visinya, visi Allah. Jadikan semua orang murid. Kamu sudah jadi murid, sekarang kamu harus memuridkan orang lain. Gitu. Itu inti pemberitaan Injil itu di situ sebenarnya Bapak Ibu. Inti daripada penginjilan itu situ. Menjadikan orang lain murid Yesus. Sementara kita harus menjadi murid dulu. Murid yang sejati, yang setia. Ya. Nah, itu imperatif visi Allah. Jadikan semua bangsa murid. Partisip kata kerja yang 3 kata kerja itu, pergilah, baptislah, ajarilah, itu partisip. Ada visi, ada misi. Misi berarti apa yang harus dilakukan. Ada hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi. Yang pertama yaitu apa? Pergilah. Ya. Memang ada kalanya, bukan ada kalanya, orang Kristen harus berkumpullah. Orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus harus punya komunitas. Ya. Jadi dalam peribadatan seperti ini, di dalam persekutuan ada timnya Bu Ana, kaum wanita. Ya. Hadir. Ada persekutuan, hadir. Berkumpullah ya. Tuhan Yesus juga memerintahkan seperti itu. Berkumpullah. Untuk apa? Melayani di gereja. Melayani kita, melayani komunitas kita. Tetapi dalam hal ini ada tugas yang lebih besar. Pergilah. Ini pelayanan yang real. The ministry. Ya. Itu ada pelayanan yang real. Yaitu apa? Ketika kita pergi keluar. Kita tidak harus kita pergi ke Zimbabwe. Nanti itu Ivan katanya mau pergi ke Zimbabwe ya. Enggak. Kita enggak usah pergi kemana. Konteks yang lebih dekat saja buat kita. Pergilah kamu di tempat pekerjaanmu. Pergilah kamu di tempat di mana kamu berdagang, berusaha. Pergilah di tempat kamu berada, tinggal. Itu the real ministry kita. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saya di Malang, itu ada sebuah toko yang besar, toko kosmetik pada waktu itu. Kalau nggak salah Avon ya. Nah,
Setiap hari Jumat itu ada persekutuan. Wajib semua karyawan, baik yang Muslim maupun yang Kristen, wajib mengikuti persekutuan setiap hari Jumat. Saya beberapa kali diundang di sana untuk menyampaikan firman Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, yang punya ini persekutuan ini bilang, sampaikan tentang penginjilan. Amazing ya, luar biasa. Sampaikan aja, mereka dengar orang-orang Muslim. Oh siap. Ya, itu. Nah sekarang ini tantangan buat kita. Sebagai hamba-hamba Tuhan, murid-murid Yesus yang ada di pekerjaan, di tempat usaha, atau di mana yang punya perusahaan. Beranikah kita mengadakan persekutuan di situ? Berdoa paling tidak bersama seluruh karyawan. Enggak perlu pergi jauh-jauh, enggak perlu ke negara-negara yang lain. Coba di situ. Ada nih tantangan buat kita pagi hari ini. Ya, tantangan. Bersama-sama berdoa. Sampaikan kebenaran firman Tuhan. Sampaikan berita Injil. Pergi. Itu the real ministry. Kita memang harus berkumpul untuk kita terus menguatkan diri kita, mengokohkan iman kita. Tapi kemudian yang penting adalah kita harus pergi. Pergi di dalam pekerjaan kita, pergi di dalam apapun di mana kita ditempatkan. Ya. Di tempat kita, hobi kita. Kita harus pergi di situ. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tantangan buat kita semua pagi hari ini. Apakah kita akan bersiap untuk melakukan ini? Renungkan. Minta petunjuk Tuhan. Dikit lagi. Nah itu partisip itu caranya. Caranya untuk menjadikan orang lain murid, kita harus pergi. Kalau nggak pergi ya nggak bisa. Ya. Yang kedua adalah apa? Baptislah. Nah baptislah ini kita ambil makna rohaninya ya. Bukan berarti ketika kita ketemu orang, misalkan damar di tempat pekerjaannya, ketemu orang, langsung air celup baptis. Enggak. Bukan. Ya. Atau siapa, ya Bu Yuni misalkan, ya di rumah Pak Agus sudah mau baptis, misalkan mau, wes nggak usah nang gereja Pak, tak celup jeding kayak oh gak gitu, ya, enggak. Memang baptis itu wajib, ya kita sekarang lagi katekisasi untuk pembaptisan, ya kan, nanti Desember atau Oktober Pak, baptisannya apa Desember ya, Desember, nanti Desember ada baptisan. Baptisan itu penting karena itu covenant. Itu perjanjian kita dengan Allah. Perjanjian tentang apa? Aku mau mati bagi dosa dan dibangkitkan kembali menjadi hidup, menjadi milik Kristus. Nah itu dia. Makna rohaninya. Kita tarik makna rohaninya. Bapak Ibu, ketika berkata baptislah, itu sebenarnya kita mau apa? Kita hidup kita ketika tatkala kita pergi itu dapat mempengaruhi orang, ya hidup kita ini mampu mempengaruhi orang yang orang bisa berbalik dari kelakuan yang tidak baik menjadi baik. Itu maksudnya, ya. Dengan adanya kehadiran kita, orang yang tadinya suka marah-marah menjadi sekarang tidak. Ketika ketemu dengan kita, orang yang tadinya itu keras kepala, susah dinasihati, ketemu kita jadi lembut hatinya. Paham ya? Itu maknanya baptislah. Artinya kita bisa mempengaruhi orang untuk bisa menjadi orang yang baik. Itu. Jangan sampai justru kehadiran kita di situ orang lain tambah parah. Ya. Dengan kehadiran kita di situ orang lain tambah parah kelakuannya. Tambah jahat gak karu-karuan. Jangan. Ya, ini yang perlu dibaptis ini orang ini berarti kita harus dicelup mana, bukan hanya dicelup, dikopiok, ya, itu dan bersih.
Nah, Bapak Ibu, sanggupkah kita? Pasti sanggup. Yang penting menyadari dulu di awal, bukankah kita murid Kristus yang sejati? Itu harus ada di otak kita. Kalau itu nggak ada, nggak mungkin ini pergi baptis itu nggak akan mungkin terjadi. Kehadiran kita di tempat kerja, kehadiran kita sebagai pemimpin, kehadiran kita sebagai karyawan, kehadiran kita sebagai penjual atau apalah ya, harus bisa mempengaruhi orang. Karyawan kita, orang-orang yang di sekitar kita menjadi orang-orang yang baik. Orang yang tadinya malas ke gereja, ketemu kita menjadi orang yang oh iya ya, penting ke gereja, beribadah. Gitu. Jangan sebaliknya, ketemu kita. Kok kamu kok gak nang gereja minggu? Iya, malah di kompor ya nang gereja semuanya gak enak. Jangan. Ya, justru kita apa? Tuh punya pengaruh yang baik. Itu di dalam pelayanan kita. Sebagai tugas sebagai seorang murid baptis. Amin Bapak Ibu. Ya, ini tantangan loh buat kita. Yang berikutnya, ajarlah. Apa yang kita perlu ajarkan kepada orang-orang di sekitar kita? Kita harus mengajar segala kebenaran firman Tuhan yang sudah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan yang utama adalah kita harus mengajar setiap orang di sekitar kita tentang cinta kasih Allah yang besar, kasih yang menyelamatkan, Yesus yang Tuhan dan Juru Selamat yang menghapus dosa umat manusia. Itu yang harus kita ajarkan kepada mereka. Ya, itu harus kita tekankan tentang kasih Allah. Kasih Allah yang besar itu kepada orang lain. Ya. Bersyukur di sini ya, ada ministry, ada pelayanan. Dimulai dari kecil, dari PAUD, dari PPA. Ya, ada pelayanan-pelayanan misi. Bentar lagi kaum muda akan melakukan misi. Mission trip. Ya. Ada pelayanan-pelayanan. Tujuannya apa? Di situ adalah mengajar orang lain, mengajar setiap orang untuk mengetahui kasih Allah yang besar, untuk memahami kasih Allah yang dahsyat, kasih yang begitu luar biasa, kasih yang menyelamatkan umat manusia. Ini yang perlu kita ajarkan kepada setiap orang. Amin. Ya, menjadikan murid ada 3 caranya: pergi, baptis, dan ajar. Yang terakhir. Apa janji sang pemberi tugas? Apa janji sang pemberi tugas? Di ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan janjinya itu sudah dilakukan sejak saat itu. Kalau Bapak itu belajar tentang bahasa ini ya, luar biasa ya. Tuhan Yesus ngomong, bahkan sejak saat ini loh, aku menyertai kamu senantiasa. Kata senantiasa itu penekanannya selalu, tak pernah putus, tak pernah berhenti. Selalu menyertai kita umatnya. Nah, apa poinnya di sini Bapak Ibu? Tuhan Yesus tahu kalau murid-muridnya memberitakan Injil, pergi baptis dan ajar untuk menjadikan murid. Tuhan Yesus tahu bahwa di situ pasti ada yang namanya kesulitan. Pasti ada yang namanya tantangan, itu pasti. Oleh sebab itu Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Itu jaminan Bapak Ibu. Ada visi, ada misi, ada provisi Allah. Provisi itu apa? Coba kalau di kamus ya besar itu ada bisa artinya upah, bisa artinya itu biaya, ya, bisa artinya apa satu lagi lupa. Tapi dalam konteks ini adalah sebuah bekal bagi setiap murid. Bekalnya apa? Bekalnya ternyata luar biasa.
Bekalnya apa? Penyertaan Tuhan. Masih ingatkah Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus mengutus muridnya dua-dua? Tuhan Yesus berkata apa? Aku telah memberikan kamu kuasa. Nah itu. Nah sekarang diteguhkan lagi. Tuhan yang berkata, segala kuasa di surga di bumi telah diberikan kepadaku. Itu konfirmasi pernyataan yang tertinggi dari setiap pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus yang kalau kita baca di dalam setiap Alkitab. Akulah jalan kebenaran, akulah roti hidup, aku gembala yang baik, aku jalan dan sebagainya, aku kebangkitan dan hidup. Itu semua puncaknya adalah apa? Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Itu puncaknya dari pernyataan Tuhan Yesus. Bukan hanya sebagai pintu, sebagai gembala. Nah, itu dahsyat sekali. Maka kalau sang otoritas ini memberikan sebuah janji, apakah kita akhirnya meragukan janji Tuhan? No. Jangan. Itu provisi Allah bagi setiap murid yang mau pergi baptis dan mengajar. Saya tekankan, bagi yang mau pergi. Bagi yang tidak pergi, yang enggak. Artinya apa? Di sini ada apa istilahnya ya? Jaminan. Gitu. Jaminan buat kita para murid-murid ini, ya, para hamba-hamba Tuhan ini untuk pergi baptis dan ajar. Ada jaminan. Memang akan ada kesulitan, memang akan ada tantangan. Mungkin kita kesulitan biaya, mungkin kita kesulitan untuk transportasi, kesulitan dan apa lain sebagainya, tantangan dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, orang-orang jahat di sekitar kita. Tetapi ingat, ada Tuhan yang punya visi, ada Tuhan yang punya misi kita lakukan. Tetapi yang ketiga, Tuhan punya provisi buat kita. Amin. Ya, maka jangan takut, GKRI jangan usah takut. Ya. Pasti bisa, apapun. Karena kita ini gereja sudah berdiri berapa tahun Pak Arno? 21 tahun Tuhan sudah kerjakan luar biasa untuk gereja ini. Maka iman itu harus terus tumbuh di dalam kehidupan kita. GKRI Misialite. Amin. Ada provisi Allah. Ada bekal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Enggak usah takut, penyertaannya senantiasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah ini loh. Ya. Oh, ini luar biasa nih di bagian yang janji Tuhan itu. Tuhan sangat paham, Tuhan sangat tahu akan ada kesulitan, akan ada tantangan. Maka dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa kok. Enggak usah takut. Bahkan kalau Bapak baca di dalam Lukas, ketika murid-murid diutus dan kemudian ada tantangan, kalau kamu ditangkap misalkan, enggak usah takut, aku akan memberikan hikmat kepada kamu. Kamu yang berkata-kata dengan hikmat yang aku berikan. Itu Tuhan kita. Luar biasa ya. Dahsyat. Nah, jadi ketika Tuhan mengutus hamba-hambanya pergi, ketika Tuhan Yesus mengutus jemaatnya, murid-muridnya untuk pergi, kita harus menangkap visi Allah. Kita yang sudah jadi murid, memuridkan orang lain. Bagaimana caranya? Pergi, baptis, dan ajar. Ya. Oh, aku pergi Pak, aku iso mempengaruhi, aku tinggal ajar, belajar kalau belum bisa mengajar. Lebih banyak lagi merenungkan firman Tuhan, belajar tentang doktrin-doktrin yang benar, terus belajar, ya jangan berhenti. Sebagai orang tua, kasihlah contoh pada anak-anak kita untuk suka belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, ya jangan kita malah nggak pernah berdoa, yang nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah persekutuan, males. Apa yang mau kita ajarkan kepada orang lain? Apa yang kita mau ajarkan kepada karyawan-karyawan kita? Apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita, anak cucu kita? Kalau kita sendiri nggak mau belajar. Tuhan sudah sediakan provisinya. Tuhan sudah berikan bekal-bekal. Ya, ada firman Tuhan, Alkitab, kita baca. Ada persekutuan, ada pendalaman Alkitab, kita belajar supaya kita bisa apa? Mengajar orang lain. Amin. Jangan malas Bapak Ibu. Tantangan buat kita pagi hari ini.
Yang pertama, sudahkah kita menjadi murid yang sejati? Kalau belum, jadilah murid yang sejati, yang setia, taat, dan tanpa ragu. Yang kedua, kalau kita sudah menjadi murid sejati, maukah kita pergi menjadikan orang lain murid dengan cara pergi, baptis, dan ajar mereka. Tundukkan kepala, kita berdoa. Coba kita nyanyikan lagu tadi ya. Tuhan, ini tugas. Langsung rapnya aja. Tundukkan kepala Bapak Ibu, kita renungkan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Lebih lembut. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Keberanian bagi kami. Oh, haleluya. Melayani Yesus. dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Biar singer saja menyanyikan lagu ini dengan lembut. Mari kita renungkan. Jemaat Tuhan, tundukkan kepala. Berikan pada kami Renungkan firman Tuhan yang baru kita dengar. Haleluya. jiwa-jiwa yang Apakah kita sudah benar-benar menjadi murid yang sejati? Kalau iya, ini saatnya kita untuk menjadikan orang lain murid Tuhan. yang tersesat Kita mau pergi, baptis, dan ajar. Haleluya Tuhan. Terima kasih. keberanian bagi kami. Haleluya. Rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, Engkau Allah sang mempunyai otoritas. Engkau yang sudah meneguhkan kami, Engkau meneguhkan ke-11 murid-Mu untuk percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pagi hari ini kami juga diteguhkan ya Tuhan. Seperti ke-11 murid yang Tuhan berikan perintah untuk menjadikan murid lagi orang lain. Biarlah itu juga menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Pelayanan yang sesungguhnya ketika kami pergi di luar, menunjukkan kehidupan kami sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Kiranya ya Tuhan, setiap kami mampu untuk menjadikan orang lain mengenal Tuhan melalui realitas kehidupan kami, di dalam pekerjaan, di dalam setiap dimanapun kami berada ya Tuhan. Banyak orang lain akan mengalami perubahan ketika mereka bertemu dengan kami Tuhan. Dan mereka mengetahui kebenaran tentang kasih Allah. Ketika kami menyampaikan kebenaran akan kasih-Mu. Tolonglah kami Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan sebagai jemaat-Mu GKRI Misi Alitia. Tolonglah setiap kami Tuhan. Ya Allah Roh Kudus. Kiranya berikan kami hikmat, berikan kemampuan dan keberanian untuk pergi,
baptis dan ajar. Allah Roh Kudus tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kira berdoa ya Tuhan. Biarlah GKRI Misi Aletheia sesuai namanya misi dapat betul-betul mengemban misi secara benar. Melalui setiap program yang dikerjakan di dalam GKRI Misi Aletheia. Tuhan, salah satu yang akan dikerjakan yaitu pemuda. Mereka akan melakukan mission trip, kiranya Allah menolong, memberkati di dalam setiap segala rencana yang sudah mereka rencanakan ya Tuhan. Tuhan menolong ya Tuhan, Engkau Allah yang punya visi, kami yang mengemban misi, dan Engkau juga Allah yang punya provisi. Engkau menyediakan segala kebutuhan, keperluan yang dibutuhkan oleh anak-anak mudamu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya mereka menjadi berkat dimanapun mereka akan melayani ya Tuhan. Di Kediri, mereka Tuhan menjadi dampak yang baik di dalam tingkah laku perkataan mereka. Bukan malah menjadi batu sandungan. Roh Kudus pimpin mereka. Berkati hamba-Mu yang akan menolong, memimpin. Pak Heri beserta tim, Tuhan menyertainya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa ya Tuhan saat ini untuk pergumulan setiap jemaat di dalam mengenai tugas sekolah anak-anak. Mungkin mereka perlu biaya untuk masuk sekolah yang baru. Tuhan Engkau campur tangan. Engkau juga Allah yang sanggup untuk memberikan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, yang akan menyediakan segala berkat biaya yang diperlukan untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur ya Tuhan untuk anak-anak pemuda di Jiwek yang baru saja menyelesaikan retreat. Kiranya melalui retreat ini ya Tuhan, anak-anak muda di Jiwek imannya diperbaharui, imannya kembali dikuatkan, dan mereka juga menjadi dampak yang baik untuk pemuda-pemuda yang lain di sana ya Tuhan. Sungguh mengerikan kondisi di sana. Ada banyak orang-orang yang meninggalkan Engkau Tuhan. Mereka memilih hidup, menyerahkan diri kepada dunia, dan tidak lagi memperdulikan agama, terlebih tidak lagi memperdulikan Engkau ya Tuhan. Tolong ya Bapak melalui pelayanan-pelayanan yang ada di Jiwek, mereka kembali mampu menjangkau kembali jiwa-jiwa yang harus diselamatkan ya Tuhan. Tolong lihat Tuhan mereka ya Bapak, Allah Roh Kudus pimpin dan berkati. Berdoa juga ya untuk kebutuhan yang sedang diperlukan untuk Spark Kids dan playgroup yang di sana ya Tuhan. Terutama ya Tuhan pemimpin baru, karena belum ada pemimpin ya Tuhan. Tolong ya Bapak, kiranya Engkau mengirimkan pemimpin yang tepat sesuai kehendak Tuhan untuk mengembangkan pelayanan di bidang anak-anak ini ya Tuhan. Sungguh kami mohon ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk beberapa orang yang berulang tahun. Giovano, anak dari Bapak Yosef dan Ibu Retno. 4 Juli yang lalu berulang tahun. Ibu Rika 5 Juli, Christina Juli 7 Juli, dan kemudian Sandy 9 Juli. Tuhan, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terutama Ibu Rika yang sudah lanjut usia. Tuhan tetap berikan sukacita, iman yang kuat, teguh, menjadi contoh teladan bagi anak cucunya untuk tetap setia percaya kepada Tuhan. Untuk anak Giovan, Christina, Julie, dan Sandy, mereka di dalam studinya diberkati. Mereka berhasil di dalam studi mereka. Mereka semakin setia melayani Tuhan. Mereka semakin cinta Tuhan dan cinta keluarga. Makasih Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka semua. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang telah mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Agus atas pemberitaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, mari kita persiapkan persembahan kita. Ada 2 kantong persembahan dan kotak persepuluhan. Silakan Bapak dan Ibu bisa memberikan persembahan dan persepuluhan di depan. Firman Tuhan yang mengiringi persembahan kita dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya, mari kita kenakan pujian Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu berhormat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap terlihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, kudus selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, kudus selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, jangan berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu berhormat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap terlihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, kasih selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di surga, Engkau sungguh baik, Engkau senantiasa memberkati kami. Dan biarlah pada minggu pagi hari ini kami mengembalikan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati persembahan kami, berkati jemaat-Mu, berkati juga hamba-Mu yang mengelola persembahan kami ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, ada warta jemaat? Nah, warta jemaat di Minggu 10 Juli, mohon tetap dibantu di dalam doa untuk mission trip pemuda di Kediri ya. Kita juga terbuka untuk Bapak dan Ibu kalau mau membantu mission trip pemuda ke GPII ya, Kediri. Di SPII Kediri. Doakan anak-anak muda kita supaya ketika nanti di sana Tuhan menolong, Tuhan memimpin dan memberkati pelayanan yang ada di sana. Saya rasa itu. Untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli.
Mari kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan nyanyikan nyanyian jemaat. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang mendekat, dan damai yang mendekat, datang dari remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus yang nyata, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Datang dari remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus yang nyata, ramani dan cemerlang. Mari kita kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.